Hari ini menjadi hari yang ditunggu keluarga Yosua, menyaksikan hukuman dijatuhkan pada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, terdakwa pembunuhan berencana Yosua. Demi mengikuti sidang vonis, ayah dan ibu Brigadir Yosua rela terbang dari Jambi ke Jakarta dan memohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk duduk di kursi paling depan. Memang ada informasi begitu di persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan nanti, ya kita memohon biar duduk di depan. Pak, bisa menyaksikan secara langsung atau ada pertimbangan lain? Ya biar bisa secara langsung, secara jernih kita dengar hakim membacakan keputusannya. Ayah dan ibu Yosua berharap keadilan atas tewasnya Yosua. Keluarga Yosua berharap terdakwa Ferdi Sambo dihukum mati dan Putri Chandrawati yang disebut keluarga sebagai pemicu pembunuhan Yosua dihukum seberat-beratnya. Menghabisi nyawa anak saya, merampas nyawa anak saya karena nyawa itu adalah hak Tuhan. Tapi Ferdi Sambo secara biadab dan keji menghabisi anak saya Nopriansa Yosua sesuai dengan pembunuhan berencana. Dia harus bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya, yaitu hukuman yang semaksimalnya atau yang pantas adalah hukuman mati buat Ferdi Sambo. Begitu juga PC sebagai pemicu atau biang kerok di dalam permasalahan ini, dia harus bertanggung jawab di segala perbuatannya. Jadi semoga besok putusan hakim Putri Chandrawati diberikan hukuman semaksimalnya atau hukuman yang seberat-beratnya. Ayah dan ibu Yosua pernah menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua pada 1 November 2022 silam. Kala itu, ibu Yosua menangis dan meluapkan perasaannya karena anaknya menjadi korban pembunuhan Sambo. Mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak, bebaskan anakku itu. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo, hukuman seumur hidup. Sementara terdakwa Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Hari ini, keadilan bagi Yosua akan diputuskan melalui akhir ketuk palu hakim. Vonis bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah mengikuti sidang maraton selama berbulan-bulan, hari ini merupakan babak akhir dari sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Dua terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, akan menjalani sidang pembacaan putusan atau vonis hari ini. Mungkinkah vonis lebih berat dari tuntutan jaksa atau justru bisa lebih ringan? Dan bagaimana dengan kondisi psikis hakim membacakan putusan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan ada Reza Indragiri, pakar psikologi forensik sekaligus peneliti dari ASA Indonesia Institute, dan juga ada Pak Samuel Huta Barat, orang tua dari korban Yosua Huta Barat. Selamat pagi Pak Samuel, selamat pagi Bang Reza. Selamat pagi Bang Timothy, selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Samuel dan Bang Reza. Pak Samuel, saya yakin penantian panjang dari peristiwa dari saat terungkap bagaimana Yosua terbunuh hingga hari ini, yaitu pembacaan putusan. Khususnya hari ini, yaitu pembacaan putusan dari Ferdi Sambo yang dipercaya menjadi dalang yang menyebabkan kematian dari anak dari Pak Samuel. Bagaimana keluarga akan mengikuti vonis hari ini? Tentu ekspektasi ada. Tadi kita sudah mendengarkan, keluarga menginginkan hukuman yang terberat. Tidak merasa Ferdi Sambo benar-benar menyesal dan meminta maaf, sehingga ingin hukuman yang terberat. Tapi tentu ekspektasi ini juga harus mungkin agak dibatasikah atau mungkin coba ditahankah ekspektasinya, karena apapun bisa terjadi dalam vonis hari ini, Pak Samuel. Iya, dari awal bulan 10 tahun lalu memang kita selalu mengikuti persidangan masalah perkara pembunuhan berencana ini. Terlebih perhatian kami secara khusus kepada Ferdi Sambo sama Putri Chandrawati, bahwa mereka itu nampaknya tidak ada penyesalan sama sekali di raut wajahnya di persidangan itu, setelah menunjukkan kecongkakannya terhadap semua orang, terlebih kepada kami. Apalagi Ferdi Sambo di waktu kami sebagai saksi di sana, dia meminta maaf itu secara bersarat kepada kami, padahal mereka itu sudah menghabisi nyawa anak kita itu almarhum Yosua secara sadis. Makanya saya bilang secara sadis, saya melihat dengan mata kepala sendiri luka-luka yang ada di tubuhnya.
Sedangkan berperang saja tidak begitu cara membunuh manusia. Ini melebihi dari hewan cara dia membunuh anak kami itu. Padahal dia itu adalah seorang jenderal bintang 2. Seharusnya dia itu adalah menjadi suatu panutan di kepolisian. Ini menjadi satu contoh yang tidak benar di hadapan kepolisian. Dia sudah mencoreng nama baik seluruh instansi kepolisian atas perbuatannya. Dan dia selalu membangun kebohongan demi kebohongan, memfitnah anak kita almarhum Joshua. Apalagi anak kita almarhum Joshua sudah meninggal, dia masih memfitnah. Sedangkan sama orang yang masih hidup, fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Dia membangun skenario di Duren 3, pindah lagi ke Magelang. Di Duren 3 dia membangun skenario dengan pelecehan, ancaman pembunuhan. Ternyata sudah di SP3 oleh Mabes Polri. Pindah lagi ke Magelang. Di sana berpindah nama perannya itu dibilang di sana menjadi pemerkosaan. Sedangkan visum tidak ada, pelaporan ke polisi tidak ada. Makanya kami bilang memang rencana dia itu sudah direncanakan secara matang, biada. Oleh karena itu kita sudah mengikuti tuntutan ataupun dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 340. Kiranya kami memohon kepada hakim agar hukuman kepada aktor intelektual ini diterapkan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Jadi bagi Anda bahkan hukuman seumur hidup pun sebenarnya belum memenuhi rasa keadilan Anda, Pak Samuel? Ya, kalau kita lihat dari kronologi skenario Ferdy Sambo ini sungguh sangat sadis. Sudah sangat sadis. Melebihi dari dia menghabisi nyawa seekor hewan. Sedangkan membunuh seekor hewan pun kita tidak sekeji itu. Ini manusia anak kita almarhum Joshua ini. Jadi ini udah sangat biadab ini. Jadi maksud saya di sini biar jangan ada lagi timbul sambo-sambo berikutnya di kemudian hari. Dan biar jangan ada lagi Joshua korban di kemudian hari. Oke, saya ke Bang Reza. Bang Reza, Anda juga mengikuti jalannya sidang. Tentu banyak tensi menuju ke vonis yang akan dibacakan hari ini. Setidaknya dalam 2 minggu terakhir juga pembicaraan menuju ke hakim bagaimana agar menjaga hakim tanpa intervensi, jangan ada pengaruh juga yang diberikan kepada hakim. Bagaimana Anda melihat terbangunnya tensi ini terutama setelah persidangan yang cukup panjang selama hampir setengah tahun kita mengikuti jalannya kasus ini hingga berakhir di vonis yang akan berlangsung hari ini? Secara normatif memang kita menaruh harapan besar bahwa majelis hakim nantinya akan membuat putusan dengan seadil-adilnya. Seadil-adilnya dalam pengertian bahwa seluruh fakta di persidangan, seluruh peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai acuan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan itu. Itu secara normatif. Namun bukankah selama ini juga kita menaruh harapan besar bahwa ekspektasi akan keadilan di luar ruang persidangan akan bisa terrealisasi dalam keadilan di ruang sidang. Itu menunjukkan bahwa boleh jadi hakim pun akan menghirup berbagai macam ekspektasi keadilan yang hidup di luar ruang sidang. Hakim akan baca koran, hakim akan menyimak media sosial, hakim akan berkomunikasi barangkali baik secara langsung atau tidak langsung dengan masyarakat guna menangkap apa sesungguhnya keadilan yang didefinisikan oleh masyarakat. Nah, sudah jelas seandainya keadilan yang hidup di luar ruang sidang itu sekali lagi bisa diterjemahkan ke dalam keadilan di ruang sidang, keadilan di naskah putusan, maka itu adalah harapan yang paling ideal pula. Tapi pada sisi lain psikologi forensik ternyata menemukan sampai kemudian merumuskan satu teori yang diistilahkan sebagai strategic model atau model strategis. Teori ini ingin menjelaskan bahwa ternyata ketika membuat putusan pun hakim bisa jadi akan berpikir jauh lebih komprehensif, melampaui fakta-fakta di ruang sidang, melampaui peraturan perundang-undangan. Tetapi ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh hakim lewat putusan yang mereka hasilkan. Itulah yang disebut sebagai strategic model atau model strategis. Apakah begitu idealnya atau bagaimana Bang Reza? Nah misalnya begini, ini salah satu, saya menangkap kemungkinan ada 3 tujuan yang coba dicapai oleh majelis hakim lewat putusan mereka. Ini merupakan bentuk penerapan strategik model yang saya bayangkan seandainya majelis hakim bisa berpikir secara tenang, bisa bekerja secara tenang sehingga proses berpikir mereka menjadi lebih komprehensif. Tujuan pertama yang dicapai adalah tak lain tak bukan adalah kepentingan karir
majelis hakim itu sendiri. Bayangkan mereka punya cita-cita yang luhur, yaitu suatu saat bisa menjadi hakim agung misalnya. Nah, saya teringat bahwa setiap calon peserta seleksi hakim agung diharuskan untuk menyerahkan portofolio, yaitu naskah putusan yang dianggap merupakan naskah terbaik yang pernah mereka hasilkan. Nah, kalau seandainya pada persidangan ini majelis hakim saya bayangkan menghasilkan putusan yang spektakuler, misalnya hukuman maksimal bagi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, serta hukuman yang ringan seringan-ringannya bagi Richard Eliezer, maka boleh jadi itu akan menjadi sebuah portofolio yang sangat indah yang bisa disodorkan oleh ketiga hakim ini nanti kelak ketika mereka ingin mengajukan diri sebagai hakim agung. Itu tujuan pertama. Iya. Tujuan yang kedua, majelis hakim juga punya kepentingan untuk menjaga marwah Mahkamah Agung secara keseluruhan. Tidak bisa kita pungkiri, dari hari ke hari, dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, kian bulat sempurna harapan publik agar dua sejoli ini dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, kita bisa bayangkan, agar Mahkamah Agung memiliki nilai positif di mata publik, tetap bisa terjaga martabatnya di mata halayak luas, maka sudah barang tentu penting bagi majelis hakim untuk semaksimal mungkin menyerap ekspektasi publik itu dan menerjemahkannya ke dalam hukuman yang seberat-beratnya bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena kalau yang dilakukan adalah sebaliknya, misalnya menjatuhkan hukuman yang ringan bagi dua sejoli tersebut, ini akan melawan arus gelombang publik. Sekiranya dilakukan survei, saya khawatir bahwa putusan semacam itu akan menghasilkan temuan berupa runtuhnya kepercayaan publik terhadap otoritas Mahkamah Agung. Ya. Itu sebabnya tadi saya katakan, tujuan kedua yang barangkali bisa dicapai lewat putusan dihasilkan oleh majelis hakim adalah bagaimana putusan terhadap Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo sedikit banyak bisa berkontribusi bagi menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan kita. Iya, ya. Yang tidak diharapkan adalah justru melemahkan. Ini yang dikhawatirkan juga bagaimana sebuah putusan yang dirasa tidak adil dalam kasus ini bisa saja justru membuat para justice collaborator di depannya ini akan ragu-ragu dan lain-lain. Jangan sampai justru melemahkan. Ini juga catatan yang kita dapat. Pak Samuel, adakah keraguan bagi Anda? Kita tahu bahwa kasus ini sudah ada upaya intervensi dari awal dan bukan tidak mungkin sampai menuju ke vonis. Upaya-upaya tersebut akan terus ada. Apakah ada keraguan dari Anda bahwa keadilan akan bisa ditegakkan melalui vonis yang akan dijatuhkan dalam 3 hari ini, Pak Samuel? Kami sangat meyakini majelis hakim tidak akan menyimpang dari koridornya. Kami meyakini hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan keadilan di atas bumi ini. Itu sangat kami yakini. Oke. Itu keyakinan bahwa pasti akan bisa memberikan vonis yang adil meskipun ada intervensi ataupun upaya intervensi ya Pak Samuel. Baik, kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali masih melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.